Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel. Di kesempatan hari ini kedatangan dari Malang. Sebenarnya saya tidak mau menerima dari tamu luar kota karena situasinya hari ini kan karena lockdown. Nah, ini juga dari luar kota ini sebenarnya, entah luar kota mana. Katanya dari Jombang, tapi dari tampang muka tidak seperti Jombang. Seperti dari tampangnya orang lor-loran. Pesisir. Ini dari platnya sendiri bisa dibaca platnya NABI. Kalau dibaca panjangnya Nabi. Ya. Ini kita coba dulu. Kontaknya mana? Ini dari bit tadi sudah terselesaikan, tinggal bit vario 125. Ini kita coba dulu, katanya gasnya berbet. Soalnya dari kemarin malah mau ganti sensor TPS, saya nggak tahu keadaan motornya gimana. Karena dari bengkel yang di Malang ini divonis dari sensor TPS-nya yang bermasalah. Ini dari RPM atasnya dia ngok, mas bro. Nah, bentar, saya giring dari gas awal pertengahan. Dia sepertinya pada RPM atasnya dia loss. Kita cek dulu di sini. Ntar di sini lanjut lagi untuk mendiagnosa sebuah kerusakan. Kita masuk pada menu data. Nah, ini bisa diperhatikan baik-baik. Nah, bentar saya buka dulu. Di sini ada dua sumber kerusakan. Yang pertama di sini adalah dari segi temperatur mesin ataupun yang dinamakan ECT kalau pada motor yang berteknologi radiator, yaitu dia sudah terkunci di 215 derajat Celcius. Istilahnya gini, motor ini sudah sangat panas sekali. Nah, ini memang motornya dari Malang, tapi dipakai diam, yaitu dipakai untuk makan siang, tapi kondisinya tetap di 215 derajat Celcius. Nah, di sini kan saya memang curiga pada bagian sensor TPS-nya yang bermasalah. Nah, ini diperhatikan baik-baik di sini pada bagian sensor TPS, dibaca pada bukaan derajat maupun pada nilai volt bukaan gasnya di sini. Di sini mulai error pada bukaan di 12. Dia di 12 sudah error. Nah, kalau gas full di sini mentok full, dia jatuhnya di angka 28 derajat. Dia malah di sini nggak nyampe pada angka 60 ataupun 40. Nah, di sini malah di 45 dia sudah mentok. Jadi istilahnya di pertengahan dia sudah ngos-ngosan untuk pada bagian RPM menengah dari ke bawah. Nah, kalau untuk RPM atasnya jelas di sini down. Nah, untuk voltnya di sini saya tarik pelintir, perhatikan pada volt bukaan gas yang seharusnya di 4 volt, dia mentok di angka pada bukaan 2 volt derajat saja. Nah, ini kita flick pada bagian sensor TPS dan kita periksa juga pada bagian sensor ECT-nya yang bermasalah. Oke, langsung proses pembongkaran. Nah, ini kita periksa dulu pada bagian sensor ECT. Nah, takutnya dia dipakai resistor untuk mengakali dari sebuah sensor TPS yang mengalami trouble atau bacaan derajatnya dia kacau. Nah, mengapa di sini
mungkin dia diganjal resistor. Nah, karena kalau diganjal resistor modenya akan tetap berubah menjadi mode 1 dan tarikannya tidak terlalu lemot ketika TPS mengalami problem ataupun masalah, karena sudut derajatnya di sini ketika dia pada pertengahan bukaan pada 30 ataupun di 30 sekian dia langsung ngedrop ataupun kacau. Kalau tidak diganjal mungkin dari Malang ke sini mungkin dia tidak nyampe ataupun tidak bisa berjalan si motornya, karena dalam kondisi motornya ini sangat berebut parah. Nah, tapi yang dikorbankan yaitu di sini adalah pada sebuah sensor ECT yang dipakai resistor. Nah, untuk saya tekankan di sini untuk pada generasi Vario dilarang memakai resistor, karena ketika dia mengalami problem pada bagian air radiator ataupun pada seal water pump dia jebol, nah, sensor ECT ini tidak mampu melaporkan bagaimana apakah dia air radiatornya di dalam ruang bakar dia habis atau tidak. Makanya saya tidak menyarankan, maka mengakibatkan ketika air radiator di sini habis bisa menyebabkan silinder blow up maupun ngulet, dia ngulet. Nah, makanya takutnya ini pada generasi radiator. Coba kita ganti dulu TPS nya. Nah, ini datanya setelah penggantian sensor TPS yang baru. Dia di angka bukaan gas yaitu di 0,0 derajat, sedangkan di volt yaitu di 0,410 volt. Nah, ini kita pelintir gas pelan-pelan, dia mulai naik dan mentok dia di 77 derajat. Jadi dia nggak ngedrop. Kalau tadi di angka 28 atau di 40 dia ngedrop. Jadi intinya belum sampai di puncak bukaan gas, dia di tengah-tengah dia sudah drop. Untuk di sini pada temperatur radiator dia sudah kembali seperti semula. Nah, ini saya standarkan lagi. Nah, ini coba kita hidupkan. Nah, ini memang sebenarnya sudah dicek ulang di bengkel Malang, tapi yang punya motor katanya ragu, minta sekalian dipasangin juga karena takutnya bermasalah pada bagian yang lain. Nah, sedangkan untuk tekanan full pumpnya tadi belum saya cek tekanannya berapa. Ini saya fokus pada sensor bukaan gasnya dulu. Untuk dari segi AFR dan full tram dia normal semua. Mungkin hanya tadi pada bagian temperatur radiator dan pada bagian sensor bukaan gas dia yang mengalami trouble ataupun masalah. Tadi belum sempat lihat ukuran tekanan full pumpnya, kita lihat dulu sekalian. Ya, tekanannya hampir di 40, berarti normal. Jadi hanya sensor TPS nya yang bermasalah tadi. Nah, untuk di sini dari segi semprotan bahan bakarnya mungkin dia masih normal juga. Oke, normal. Nah, ini mau tes drive dulu setelah penggantian sensor TPS dan tadi membetulkan dari sensor suhunya yang bermasalah. Oke, coba dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Kalau nyoba ke Malang sekalian nggak apa-apa. Nah, ini saya nggak nyoba, biar orangnya dulu yang merasakan bagaimana hasilnya. Apakah mantap? Mantap. Nah, ini nunggu bit, nunggu diambil dari teman saya. Kalau tadi ini kasusnya pakai resistor, kalau yang itu copot resistor karena dari nilai TPS-nya yang berubah-ubah, makanya dia ingin istilahnya ingin menetapkan agar modenya menjadi mode 1 agar tidak terlalu lemot karena dari TPS-nya yang rusak parah tadi. Kalau yang TPS top speednya biasanya kan yang error, tapi ini enggak. Ini dari mulai dari pertengahan sampai atas dia error ataupun down. Nah, di sini saya juga lagi pakai masker, makanya suaranya agak seperti saya Spiderman karena dari tamu luar kota. Nah, ini hanya proses ganti gearset saja. Oke, hanya itu saja yang dapat saya bagikan tentang Vario 125 dari Malang sudah selesai. Semoga bermanfaat. Salam dari JJ Channel, semoga berkah dan mantap.